Finally, Alhamdulillah. lancar ya? Dong, lancar. Lancar kalau ini lancar. Oke. Aduh. Sip. Alhamdulillah. Nanti save di IG live-nya Mas Argus ya. Nanti aku download dari sana. Oke, siap. Oke. Oke, pertanyaan yang paling general dulu. Kenapa siswa harus belajar sains? Baik, terima kasih Mbak Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Sofi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk saling diskusi dan saling sharing tentang apa itu sains, kan gitu kan. Meskipun toh pada dasarnya saya bukan ahli dari sains itu, tapi setidaknya kita punya usaha untuk belajar dan belajar, kan seperti itu. Menginjak kepada pertanyaan yang pertama, coba diulang pertanyaannya. Kenapa kita harus belajar sains? Kenapa anak-anak perlu belajar sains? Baik, sains itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, Mbak. Ilmu sosial pun itu ada sainsnya. Kenapa anak-anak SD, SMP, SMA itu dipelajari tentang sains? Karena sains itu adalah ilmu kehidupan untuk kita. Baik kehidupan sehari-hari dan juga kehidupan kita dalam berlingkungan. Contohnya misalkan sekarang, dalam ilmu kita sehari-hari, obat itu kan berawal dari sains, dari penemuan-penemuan dan dari sebagainya. Contoh kecilnya saja di masyarakat adalah kalau kita mimisan itu kan pakai daun sirih kan. Nah, itu sudah sains. Nah, kenapa kita dianjurkan untuk belajar sains? Maka itu sebagai bekal diri kita. Meskipun pada dasarnya basic kita di bahasa misalkan, terus basic kita di IPS misalkan, tapi kita harus punya bekal untuk diri, keluarga, untuk masa depan kita. Makanya dianjurkan untuk belajar sains. Tidak wajib, cuma dianjurkan. Kalau pengen punya bekal, maka belajarlah. Kalau pengen tidak punya bekal, maka ya santai-santailah, kan gitu. Selama Mas menjalani kehidupan dan memilih sains menjadi bagian dari hidupnya Mas Argus sendiri, apa sih keuntungan yang bisa Mas dapatkan gitu? Banyak, selama ini memang banyak. Dari saya tidak tahu menjadi tahu, intinya seperti itu. Contohnya, ketika kita ke masyarakat misalkan, ilmu lingkungan. Di dalam lingkungan itu kan ada yang namanya konservasi. Nah, contoh kecilnya adalah kita dipelajari tentang konservasi alam. Menjaga lingkungan bersih, buang sampah pada tempatnya. Itu yang mendasar. Yang kedua adalah di dalam ekologi. Nah, bagaimana caranya kita menata suatu kawasan itu agar kawasan itu lebih aman. Misalkan sekarang ada pencemaran. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika ada pencemaran? Maka yang dilakukan adalah apa yang mengimbangi dari pencemaran tersebut. Itu contoh yang kedua. Yang ketiga adalah tentang diri kita masing-masing. Yang saya alami sekarang ini, saya juga mengetahui tentang ternyata di dalam tubuh kita itu terdapat yang namanya jaringan-jaringan, sel-sel yang bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Tuh. Dan kita mengetahui bahwa yang awalnya saya mengira kayak terumbu karang gitu kan. Ini yang saya alami sendiri. Kayak terumbu karang kalau orang desa, karena saya orang desa, orang kampung, orang pulau dan lain sebagainya, maka dulu saya mengira terumbu karang itu adalah batu. Tapi kenyataannya ketika saya terjun di dunia sains,
ternyata yang dulunya saya anggap batu, ternyata itu adalah hewan. Kayak porifera gitu kan. Porifera itu ternyata hewan itu. Nah, itu contoh kecilnya dan manfaat yang dapat saya ambil dari sains itu. Oke. Terus lagi tentang reproduksi misalkan, tentang reproduksi. Yang ada di dalam pikiran kita mulai dulu adalah reproduksi hal yang negatif. Ternyata ketika kita sudah berada di dalamnya, itu ternyata ilmunya sangat luas, gitu loh. Cuma paling mengolahnya adalah dari pikiran kita yang tidak bisa mengolah. Ketika orang berbicara tentang reproduksi, maka konotasinya adalah negatif. Nah, ketika Mas tadi ngomongin soal reproduksi ya, sekarang itu pembelajaran soal reproduksi itu menjadi canggung banget gitu. Akhirnya guru itu susah untuk mengajarkan kepada siswa karena ada stigma negatif ketika kita mengajarkan hal-hal yang kayak gitu. Ada stigma bahwa hal ini diajarkan menjadi tabu. Akhirnya penyampaiannya tidak bisa selugas dan sefrontal itu gitu. Nah, menurut Mas Agus sendiri gimana sih caranya mengajarkan sex education itu bagian dari reproduksi yang memang seharusnya diketahui oleh siswa gitu. Jadi biar mereka ngerti, karena kan kekurangan kita sekarang adalah sex education-nya tidak sebegitu bagus gitu kan. Akhirnya siswa tidak begitu mengerti. Ada tips nggak kira-kira mengajarkan sex education yang bisa diinternalisasi ke dalam pendidikan sains gitu? Oke. Ketika kita berbicara tentang reproduksi, yang ada dalam pikiran kita adalah hal yang negatif, seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik misalkan, seperti Mbak Sofi, sebagai pendidik, sebagai guru. Nah, bagaimana yang harus kita berikan kepada siswa? Maka pakai bahasa sains saja, pakai bahasa IPA saja. Sehingga dengan bahasa IPA misalkan kayak sel telur yang dibuai oleh sperma, bagaimana prosesnya. Kita kenalkan tentang hubungan fertilisasinya antara manusia dengan hewan. Kan ada yang fertilisasi secara sekunder sama internal sama eksternal, kan gitu. Nah, tapi kita menegaskan kepada siswa bahwa ini hanya sebatas ilmu. Ini hanya sebatas ilmu. Untuk menjaga mereka agar tidak memberikan konotasi negatif kepada pikiran-pikiran mereka. Seperti itu. Oke. Benar menarik banget. Semoga kepedulian terhadap gimana pentingnya pendidikan seksual, sex education juga semakin meninggi ya. Jadi biar semakin vulgar. Nah, tadi balik lagi ke pendidikan dan sangat dibutuhkan, Mbak. Sangat dibutuhkan kepada kita untuk belajar tentang reproduksi, tentang hal-hal yang sekiranya ya kalau kita sudah lanjut usia, misalkan kayak sudah semester akhir dan lain sebagainya, kita wajiblah untuk mempelajari bagaimana sih sebenarnya menjaga, kan gitu kan. Kita belajar reproduksi intinya untuk menjaga masa depan kita. Apakah terjadi sesuatu, kan itu kan ada ilmunya juga kan gitu. Oke. Silakan, Mbak. Oke, mungkin kita sekarang balik lagi ke pendidikan sains ya. Adanya stigma bahwa sains itu susah, harus ada penelitian, harus ada praktikum, ribet ini itu. Hal itu akhirnya membuat minat siswa untuk belajar sains itu menurun gitu. Buktinya beberapa muridku itu kurang semangat gitu loh Mas dalam belajar sains. Kayak misalkan, banyak hafalannya, banyak nama-nama asingnya. Kenapa nggak ini sih? Kenapa nggak itu sih gitu? Minatnya tuh jadi berkurang jika dibandingkan dengan pelajaran-pelajaran lain. Mungkin kira-kira gimana sih agar meningkatkan minat siswa untuk belajar sains? Paradigma yang terjadi saat ini adalah sains itu
sulit, gitu kan? Sains itu sangat sulit sekali. Nah, paradigma itu yang meracuni pikiran siswa. Paradigma itulah yang meracuni mindset siswa dan siswi. Kita sebagai guru seharusnya memberikan yang terbaik kepada siswa kan. Nah, kalau ada paradigma yang seperti itu, sains itu sulit, tidak usah masuk sains saja, sudah masuk bahasa saja, tidak usah masuk IPA saja, masuk sosial saja. Sebenarnya karena peminatnya dulu waktu saya SMA itu, waktu saya SMA, kalau masuk IPA itu katanya keren, itu yang pertama. Yang kedua, kalau masuk IPA itu pokoknya wow lah. Makanya salah satu cara orang-orang IPS, orang-orang bahasa agar tidak kalah dengan IPA, maka adalah asumsi, adalah paradigma jangan masuk IPA, IPA itu sulit. Kan seperti itu. Nah, bagaimana sih cara untuk kita membuat siswa-siswi kita itu lebih menarik kepada IPA? Sebenarnya tergantung dari gurunya. Semua tergantung dari pendidiknya. Kalau gurunya itu memberikan penjelasan yang lugas, tegas, dan juga terperinci, sehingga nanti siswa-siswi itu memahami dengan apa yang dia sampaikan. Ketika sudah memahami, dia akan merasa senang dan merasa cinta dengan apa yang dipelajari. Tapi kenyataannya sekarang adalah guru-guru itu hanya sebatas mengajar saja. Yang penting dia mengajar, yang penting dia mengugurkan kewajibannya yang diajari tentang genetika misalkan. Tapi sebenarnya tidak mahir benar tentang genetika. Yang penting sudah diajarin lah genetika. Yang sesuai dengan buku intinya. Nah, itu akan membuat siswa-siswi bosan. Tapi kalau kita menguasai genetika bagaimana, terus tentang evolusi itu bagaimana, maka dengan penjelasan yang sangat lugas dan teliti, itu akan membuat siswa itu akan lebih senang lagi. Emang di dalam IPA itu ada praktikumnya, di dalam IPA itu ada penelitiannya. Karena disitulah, kalau menurut saya disitulah menariknya. Menariknya ilmu di situ. Karena kalau menurut saya sendiri, kalau hanya sebatas teori-teori dan teori, itu akan jenuh. Tapi kalau kita langsung praktek, maka dengan praktek itu kita mudah mendapatkan ilmu. Dengan praktek itu kita langsung tahu di lapangan bagaimana, caranya bagaimana daripada teori. Nah, dari praktek itulah kita meskipun tidak paham materi, kalau kita sudah mempraktekkan sendiri, kalau kita mempraktekkan bersama-sama sama teman, kita paham alurnya, alurnya kayak gini. Ketika nanti sudah tahu alurnya, maka akan dikembangkan oleh pikiran kita dengan satu pembahasan. Ya, dari pembahasan itulah melatih kita juga untuk selalu menulis. Itu sih prosesnya yang kenapa saya sangat, bukan sangat juga, ya kenapa saya suka di sains seperti itu. Jadi sebenarnya nggak cuma hasil akhir dari ilmunya ya, tapi emang benar prosesnya kita menemukan sebuah penemuan baru dari apa yang sudah kita praktekkan, praktikum itu. Sebenarnya proses berpikir itu sih yang bisa kita ambil dari ilmu sains itu. Karena kadang-kadang kan kalau kita udah dengan cara mikir yang kayak gitu, nanti apapun kondisinya, apapun keadaannya, case tadi pun kita juga akan terbiasa kayak gitu, ya nggak sih? Betul. Nah, dari kebiasaan itulah kita akan menghasilkan yang namanya sains. Dan kita harus bisa menghargai proses. Kalau kita tidak sabar menghargai proses, maka tidak akan menghasilkan sesuatu. Nah, di sains itu, di IPA itu, kita diajarkan tentang proses.
dari awal kita praktikum sampai menunggu hasil dari praktikum itu, ketika sudah menemukan hasilnya, kita ditulislah dalam laporan. Dari laporan itu kita bisa menghasilkan yang namanya pengetahuan. Kan seperti itu. Terus ngobrolin soal praktikum ya. Sekarang kan di pandemi kayak gini kan siswa akhirnya nggak bisa melakukan praktikum gitu. Akhirnya yang dilakukan oleh guru-guru adalah melakukan virtual laboratory dengan memberikan video-video atau dengan memberikan ya media pembelajaran yang sekiranya bisa digunakan oleh siswa gitu. Kalau pendapatnya Mas Argo sendiri terkait dengan virtual laboratory ini gimana? Baik, musim pandemi saat ini sangat merugikan kalau menurut saya, merugikan para pendidik terutama di IPA, karena kita tidak bisa mempraktekkan langsung yang sekiranya membutuhkan alat-alat dan bahan seperti halnya kimia dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan hanya sebatas pengetahuan praktikumnya saja yang dilakukan secara daring, maka bisalah kita melakukan dengan cara membuat si asisten ataupun dosen ataupun pengajar, guru ataupun asisten guru atau asisten dosen itu membuat video praktikum yang dilakukan oleh asisten itu sendiri. Dengan video itu dipaparkan di sana tentang langkah-langkah praktikum, alat dan bahan praktikum, serta bagaimana cara meracik ataupun membuat dalam suatu praktikum tersebut. Contohnya misalkan sekarang, contohnya adalah tentang praktikum fisiologi tumbuhan misalkan. Nah, dalam fisiologi tumbuhan apa saja yang dibutuhkan? Misalkan tentang perkecambahan misalkan. Terus aquades misalkan. Terus tabung misalkan dan lain sebagainya. Nah, alat-alat itulah diperinci secara detail dalam video itu. Setelah itu ditunggu sampai proses pertumbuhannya. Yang nantinya teman-teman, adik-adik siswa itu ataupun mahasiswa bisa mencerna dan bisa mempraktekkan sendiri di rumah mereka masing-masing. Ya, yang namanya kondisi yang serba kekurangan, maka itu depannya yang baru dari praktikum itu sendiri secara internet gitu. Iya, kayak sedikit cerita juga. Oke, sedikit cerita juga kemarin waktu sebelum UAS di tengah-tengah UTS kalau nggak salah itu materinya tentang mengenalkan bentuk-bentuk pada zat benda kayak zat padat, zat gas kayak gitu. Kayak air dimasukkan ke dalam gelas bentuknya apa, air dimasukkan ke dalam botol bentuknya apa gitu. Akhirnya kita sendiri gitu yang mempraktekannya di rumah gitu karena biasanya dipraktekkan bareng-bareng oleh siswa gitu. Akhirnya betul. Ya, harus kita sendiri yang benar-benar mencari atau mengenal bangun ruang. Kayak gitu-gitu. Cari bendanya, menyebutkan nama-nama bendanya. Cuma sebatas gitu aja. Jadi semoga aja pandemi segera berakhir, akhirnya praktikumnya nanti bisa secara maksimal gitu dilaksanakan. Amin. Jadi biar dalam pandemi ini siswa-siswi mahasiswa harus lebih aktif, harus lebih berperan aktif sebenarnya. Betul. Karena kan biasanya ya pendampingan kan entah dari guru atau dari dosen karena sekarang benar-benar mandiri. Jadi kita harus kayak ya rasa ingin tahunya harus tinggi banget. Dalam
batasan sih yang apakah ada batasan-batasan gitu dalam mengajarkan sains? Dan kalau ada, kira-kira batasannya itu apa aja? Kalau batasan-batasannya kita juga harus melihat sih siapa yang diajar, siapa yang mengajar, antara pengajar dan yang diajar. Batasannya adalah kalau kita mengajar SD, maka sesuaikanlah kemampuan kita dengan SD. Kalau kita mengajarnya di SMP, ya kemampuan kita harus, batasan kemampuan kita harus sesuaikan dengan SMP. Beda, kita mengajar yang biasa mengajar SMA terus tiba-tiba mengajarkan di SD. Nah, kita tidak boleh mengajarkan sistem SMA kepada SD. Itu akan membuat bosan dalam mempelajari IPA. Artinya, kalau kita mempelajari atau mengajarkan sesuatu, kita melihat objeknya siapa, yang diajar itu siapa. Kalau anak SD, berarti kita harus menyesuaikan dengan anak SD. Jadi harus sabar, harus telaten, dan lain sebagainya. Kalau anak SMA, mungkin lebih ringan lagi. Karena mereka sudah punya dasar. Mereka sudah punya yang namanya, selain dasar, mereka sudah bisa lah untuk diatur, kan gitu. Apalagi mahasiswa misalkan. Jadi batas-batasannya ya itu tadi, kita harus melihat siapa yang diajar, kapan kita mempraktekkan ketika mengajar, kan gitu. Artinya gini, kalau SD ya kita harus sesuaikan dengan anak SD, kalau SMP ya kita harus menyesuaikan dengan anak SMP. Jangan anak SD kita diajari tetap sama dengan anak SMA. Nah, itu akan membosankan juga. Itu. Oke. Jadi, oke, tadi batasan-batasannya ya. Kalau hal-hal apa aja sih kira-kira yang dibutuhkan dalam pembelajaran IPA? Kalau pembelajaran bahasa itu yang diperlukan kayak misalkan penguatan grammar kita atau penguatan pronunciation kita harus benar. Ketika mother ya mother bukan mother kayak gitu-gitu. Kalau kalau IPA sendiri atau sains kira-kira apa aja sih yang perlu disiapin gitu? Yang di IPA itu yang harus dipersiapkan adalah bahasa Latinnya itu. Itu yang perlu kita kuatkan. Sama ya nanti ada juga sih rumus-rumus kayak rumus kimia. Itu ada sedikit cuma yang harus kita patenkan itu adalah bahasa-bahasa Latin, bahasa-bahasa asing yang emang itu bahasanya dari bahasa biologi gitu. Makanya terus. Ya, sampai dulu. Nah, makanya banyak orang takut itu ngambil IPA karena ya bahasa-bahasa itu tadi. Tapi kalau menurut saya, kalau itu dijadikan sebagai senjata takut, maka kita tidak akan merasakan dan tidak akan tahu makna dari sains itu sendiri. Kalau saya pribadi, karena di dalam sains itu bukan hanya ilmunya kan bukan hanya tentang bahasa-bahasa asing itu kan, bahasa-bahasa Latin itu kan. Jadi saya berkiprah di sekiranya jarang tentang bahasa-bahasa asingnya, gitu. Oke. Backgroundnya adalah tips dong gimana cara enggak untuk menghafal? Tipsnya ya selain kita menulis, jadi selain kita menulis jangan dihafal. Kalau saya menghafal tidak bisa, karena kalau dihafal sekali hafal itu akan langsung hilang, tapi dipahami. Nah, caranya memahami ketika kita misalkan pada anggota badan kita misalkan ada core itu kan hati, ada hepar, core kan jantung, terus ada hepar, terus ada gulmu, terus ada femur, terus ada apa lagi? Kok lupa sudah ya? Ada femur, terus ada digiti. Nah, ada digiti. Jadi dipraktekkan. Ada digiti, ada femur, ada bronkias kan gitu. Itu kalau di anggota badan kita. Nah, ketika kita berada di lingkungan misalkan kita ketemu sama pisang. Oh, Musa,
Kita ketemu dengan mangga. Oh, kalau mangga, Mangifera indica. Kita ketemu dengan siri, daun siri. Kita menyebutnya paper beetle dan lain sebagainya. Jadi itu akan membuat kita lebih senang ketika kita berada mempraktekkan langsung kepada apa yang ada di dunia kita. Jadi kalau menghafal, sekali hafal itu cepat hilang. Tapi kalau kita berada dalam lingkungan tapi kita langsung dipraktekkan, ataupun misalkan tidak tahu karena sekarang internet kan, di HP juga bisa. Oh, daunnya mangga apa ya? Buah mangga itu apa ya? Apa ya? Lupa misalkan. Langsung dibuka aja. Oh, mangga Mangifera indica. Nah, jadi prakteknya itu langsung ke alam, ke lingkungan. Jadi itu akan lebih membuat kita senang. Seperti itu. Oke, ya benar juga sih, karena apa yang kita rasakan itu akan lebih mengena gitu ke dalam diri kita. Kadang-kadang dulu Betul. saya waktu ngapalin vocab-vocab baru itu juga gitu, kayak table itu adalah meja, chair adalah kursi, kayak gitu-gitu. Jadi kurasa kita punya kesamaan yang sama ya, kalau Mas menghafalkan nama-nama Latin asing gitu. Kalau kita menghafal, kalau aku menghafalkan vocab-vocab baru yang menurutku juga sama-sama asing gitu, karena bahasa asing gitu kan. Iya. Nah, kepekaan diri kita dalam berpikir kritis terkait dengan hal yang ada di lingkungan kita. Jadi fenomena di lingkungan kita tuh kan kayak banyak banget kan. Orang zaman dulu itu kan misalkan nggak ada, misalkan siapa ya, penemu gravitasi gitu. Dia itu peka dan kritis kenapa buah itu bisa jatuh gitu dari atas ke bawah. Dia kritis gitu, akhirnya menemukan sebuah rumus bahwa ada yang namanya gravitasi gitu. Nah, gimana cara melatih kepekaan itu kepada siswa dan menerapkannya pada saat praktikum gitu. Oh, ternyata kalau si bandulan ini bergeraknya ke sini, itu frekuensinya segini. Itu akan menghasilkan ini, kayak gitu-gitu loh, Mas. Melatih kepekaan dan critical thinking kayak gitu tuh gimana cara melatihnya gitu, kalau dalam dunia sains? Itu kan ilmu fisika ya. Ilmu fisika tentang gravitasi, tentang volume, dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi kepada yang tadi, seorang guru juga harus lebih berperan aktif kepada siswa, bagaimana mereka itu akan disenangi oleh siswanya. Nah, untuk praktikum kepada siswa dan siswi, yang perlu dilakukan adalah ya tentang daun, misalkan tentang daun. Nah, di dalam daun itu, kenapa daun itu kok berwarna hijau? Kan seperti itu kan? Kenapa daun itu Iya, betul. Pembelajaran. Nah, kalau kita langsung berada di sekitarnya, misalkan kita tidak usah belajar di ruangan, kita keluar ruangan. Kalau sistem saya harus keluar ruangan dan langsung dikenalkan kepada lingkungan itu sendiri. Nah, sekarang menunjuk kepada tumbuhan yang warna hijau misalkan. Nah, kenapa sih tumbuhan itu kok berwarna hijau? Nah, karena di situ ada apa? Otomatis kan mereka semangat kan? Nah, ternyata di situ ada klorofil atau kloroplas yang menghasilkan warna hijau pada daun. Seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu dulu. Oke, berarti awalnya emang harus dipancing-pancing dulu ya sama gurunya, biar nanti dia terbiasa, karena dia bisa berpikir kritis karena kita memancing juga dengan berpikir kritis gitu. Aku pernah juga membaca salah satu cara pengajaran yang ada di luar juga. Jadi gurunya tuh membuat rangkaian pertanyaan-pertanyaan apa yang akan dia berikan kepada siswa gitu. Menurutku itu sangat keren banget, karena pertanyaannya sangat high order thinking gitu loh. Sangat pertanyaan yang bukan yes or no question, tapi pertanyaannya kayak kenapa, bagaimana gitu. Akhirnya timbullah pertanyaan-pertanyaan baru dari siswanya itu. Juga sih. Ada satu cerita ini, Mbak. Ada cerita itu pelajaran kimia. Ini ceritanya teman saya.
sebenarnya kimia itu kan sangat sulit. Bukan sangat sulit lah, ya sulit lah intinya. Tapi awalnya si orang itu tidak suka dengan kimia. Tapi ketika beranjak ke kelas 2 mungkin, dia itu dengan beda guru. Sehingga dengan guru yang lebih terperinci, lebih akhirnya sehingga disenangilah oleh siswa-siswanya, sehingga dia dengan pembelajaran guru yang baru tadi itu yang secara terperinci membuat siswa-siswi itu paham, sehingga dia yang awalnya tidak begitu suka kepada kimia, dia lebih suka lagi ke kimia. Nah ya tadi itu tergantung dari pengajarnya. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini. Kan Banyak ilmu pertanyaannya sains ya. ilmu sains itu berganti terus-menerus gitu kan ya. Setiap tahun selalu ada penemuan baru, selalu ada penelitian baru yang mematahkan penelitian sebelumnya gitu. Jadi gampang banget update-nya gitu. Sedangkan buku kurikulum kita itu untuk memasukkan hal-hal yang baru itu kadang-kadang mengeluarkan uang baru, terus terkendala sama apa kayak gitu kan. Gimana caranya guru bisa apa ya? Menyampaikan Hal-hal yang baru. apa yang seharusnya ya, menyampaikan hal-hal yang baru gitu. Oke. Ya, kita sedikit saya koreksi. Sebenarnya tidak mematahkan, Mbak. Tidak mematahkan, tapi mendukung. Nah, gitu. Apa yang harus dilakukan oleh guru dengan penemuan-penemuan baru? Sementara kurikulum-kurikulum yang teori-teori yang digunakan itu adalah lama. Sebenarnya teorinya tetap sama. Cuma penemuan-penemuan yang baru itulah nanti berhubungan juga dengan teori yang lama tadi itu. Kalau misalkan pun ada tambahannya, maka itu sebagai tambahan teori dalam ilmu sains gitu. Kalau teori-teorinya tetap sama, yang dipakai tetap sama. Cuma nanti kalau ada penemuan yang baru itu adalah sebagai tambahan. Nah, bagaimana seorang guru untuk menemukan dan menyampaikan kepada siswa dalam penemuan-penemuan baru itu? Ya, seorang guru harus banyak membaca jurnal. Jangan hanya e-book terus, jangan hanya buku terus. Karena buku itu adalah kumpulan teori. Tapi kalau kita banyak membaca jurnal, di situ kan akan kelihatan apa yang baru. Kan gitu. Nah, kalau jurnalnya, kalau kita memperkuat di jurnal, itu akan lebih sebagai modal kita kepada siswa-siswi untuk penemuan-penemuan yang baru, sehingga kita bisa menyampaikannya. Kalau teori Darwin kayak gini, dan dengan penemuan-penemuan yang baru jadi kayak gini kan gitu. Sudah. Oke. Mungkin menurutku yang sekarang kurang adalah pembiasaan guru-guru untuk membaca jurnal-jurnal ilmiah gitu. Karena selama ini guru-guru akhirnya memakai e-book itu sebagai kayak satu-satunya acuan untuk mengajar gitu. Padahal e-book adalah satu referensi di antara ribuan referensi yang bisa jadi pilihan oleh guru-guru lainnya gitu. Jadi menurutku pembiasaan guru untuk membaca jurnal juga harus ditingkatkan gitu. Sekarang siswa sudah mulai pemerintah sudah mulai menggerakkan literasi nasional oleh siswanya. Menurutku penting juga untuk menggerakkan literasi jurnal gitu misalkan kepada guru-gurunya gitu. Jadi biar ilmunya update terus. Oke. Ini pertanyaan terakhir yang menurutku sangat-sangat menarik dari salah satu viewer terkait sama tadi mancing-mancing tentang teori Darwin kayak gitu-gitu kan. Nah, ada kadang-kadang si penemuan yang ada di sains itu kadang-kadang bertolak belakang dengan falsafah pendirian suatu agama gitu. Mereka apakah memang pada dasarnya harus dipisahkan atau mereka bisa dicampurkan gitu kalau menurut Mas sendiri? Oke. Kita seharusnya harus bisa mengetahui dulu teori Darwin itu sebenarnya bagaimana, kan gitu. Kalau orang
Coba saya tanya kepada Mbak Sofi. Kalau Mbak Sofi mendengar kata evolusi, apa yang ada di dalam pikiran Mbak Sofi? Evolusi tuh kayak pergantian gitu nggak sih? Ya Oh nggak iya sih? iya iya iya. Iya, Evolusi atau kalau salah? kalau kalau Salah enggak gitu betul dong kalau betul saya. betul. Tapi orang Heeh. itu kalau mendengar evolusi, pelajaran evolusi misalkan, yang terdapat di dalam pikirannya adalah teori Darwin. Teori Darwin, iya teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera, Mm-mm. iya kan? Padahal kera Mm-mm. itu hanya sebatas marga saja. Pada kenyataannya eh, si apa? Si kera itu pada kenyataannya teori Darwin itu sebenarnya kalau kalau diperinci maka itu hanya ada sebatas perbandingan pendapat dengan Jan B. Lampert itu yang tentang perbandingan panjang leher jerapah itu loh. Ini kalau kalau Mm-mm. versinya Darwin bagaimana, kalau versinya Jan B. Lampert itu bagaimana. Nah, dari situ sehingga yang namanya pendapat ya, yang namanya argumen, yang namanya teori, sehingga orang-orang dulu me menganggapnya bahwa teorinya teorinya Darwin ya manusia berawal dari kera. Sebenarnya tidak. Sebenarnya pemikirannya tidak di situ. Gitu loh. Sebenarnya pemikirannya tidak di situ. Karena untuk membuktikan ini kera dan sebagainya itu kan harus kita melihat DNA-nya, dites DNA-nya dulu. Terus sama pokoknya tentang genetikanya juga kan yang diperhatikan kan seperti itu. Nah, mengenai dengan pertanyaannya Mbak Sofi tadi itu bagaimana apa yang harus sikap kita sebagai seorang sains dengan falsafi gitu kan. Eh kita sebagai seorang sains, maka kita menghormati pendapat seorang sains. Kalau kita kalau hal itu bertentangan dengan falsafi agama misalkan, kita teliti dulu di mana letak ketidaksamaannya. Apakah benar-benar apakah benar-benar menentang atau tidak. Kalau kita teliti sudah benar-benar menentang, maka kita hanya sebatas menghormati seorang ilmuwan, tapi tetap bersikukuh pada keyakinan tentang agama kita masing-masing. Itu. Oke, oke. Terus secara pribadi, pertanyaanku secara pribadi sih ini, gimana caranya Mas menempatkan diri dan membagi diri sebagai aku sebagai seorang saintis, aku sebagai orang yang beragama ketika dua-duanya itu saling bertolak belakang gitu. Kan pasti ada pergejolakan hati kan di sana. Ya, awalnya saya juga seperti itu. Uh, saya akan menempatkan diri sebagai seorang sains ketika saya berada di posisi sains. Karena posisi sains itu tidak saya gunakan setiap hari. Yang digunakan setiap hari adalah ilmu agama. Kan seperti itu. Ya udah, ketika saya mengajar, misalkan, ketika saya mengajar, maka saya sampaikan teorinya kayak ini kayak gini. Kalau misalkan itu bertentangan, maka juga saya sampaikan bahwa teori ini bertentangan dengan seperti ini. Jadi kan kita mengenalkan. Itu adalah salah satu cara kita untuk saya pribadi untuk menghormati seorang jenius, seorang ilmuwan gitu. Tapi karena yang digunakan kita itu adalah setiap harinya adalah agama, falsafi agama, maka saya mementingkan agama daripada sains. Karena sains tidak digunakan seutuhnya. Oke. Oke. Oke, di mana-mana religion come first lah ya. Harus Oke, betul religius. sekali. Oke. Mungkin terakhir nih, mungkin Mas bisa kasih motivasi atau semangat gitu kepada adik-adik saya di rumah atau teman-teman gitu yang melihat. Ayolah kita belajar sains karena sains itu menyenangkan atau gimana caranya biar kita lebih semangat gitu dalam belajar sains. Silakan. Oke.
Kalau pesan dari saya kepada seluruhnya lah, baik itu siswa, siswi, mahasiswa, dan juga kita masing-masing, jangan pernah membenci sesuatu. Jangan pernah membenci mata kuliah, jangan pernah membenci mata pelajaran, dan jangan pernah membenci guru yang mengajar. Karena kalau kita membenci satu mata kuliah ataupun satu mata pelajaran yang ada di dalam mindset kita itu adalah kita tidak akan suka belajar hal itu. Misalkan nih, bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang begitu jelimet misalkan. Aduh, saya nggak suka bahasa Inggris. Misalkan. Tapi kalau kalau di dalam pikiran kita itu diolah bahwa bahasa Inggris itu menyenangkan kepada kita, sesulit apapun kita itu akan berusaha untuk mengetahuinya. Jadi intinya jangan membenci apapun gitu. Oke. Makasih banyak Mas sudah Sama-sama. gimana caranya mengeksekusi hari ini sangat mengalir dan sangat enak banget bersama Mas Argus. Semoga kita bisa diskusi dengan topik-topik yang lain di lain waktu. Amin. Amin. Semangat menjalankan aktivitas hari ini. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.